Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nanda Aji Saputra di dalam trading saham. Kali ini kita akan mencoba menganalisis pasar ya, dan menguji coba trading. Hari ini pasar IDX ini merah merona, turun, kemudian di sesi kedua market ini sudah mengalami kenaikan tetapi masih merah ya, masih karena turunnya cukup dalam. Nah, kali ini kita akan coba untuk mendapatkan cuan dari kondisi pasar yang menurun. Bagaimana caranya? Karena saat ini kita telah dihadapi dengan blind. Ya, buta kita. Kenapa? Karena dulu ada buyer dan sellernya, ada namanya. Sekarang sudah BEI sudah menutup itu nama-namanya, sehingga kita tidak bisa lagi untuk membuat strategi. Ini siapa sih yang akumulasi, siapa sih yang distribusi, kita nggak ngerti gitu. Jadi kita blind. Oke, kalau blind maka kita perlu modal besar ya. Kita perlu modal besar, nggak bisa kita modal kecil kemudian kita trading harian tiktokan gitu ya. Kalau misalkan kita modal kecil ya, kita mungkin intraday, itu pun juga keuntungannya dibandingkan dengan penantiannya kurang. Jadi maka dari itu saudara kumpulkan modal dulu, nabung saham dulu baru bisa trading. Kalau misalkan belum nabung saham jangan dulu trading kan ya. Kalau kita lihat, kita juga uji coba dengan virtual ya sekarang ya. Kita trade, kita masuknya ke movers ini yang paling gainers ini Puro. Tapi Puro kita lihat sudah arah ya, sudah arah, kita nggak berani ke situ. Trin juga demikian, sudah arah dan dia diam. Dan yang ketiga adalah IATA, ini masih bergejolak dia ya. Nah, ini paling tinggi di 180, sekarang adalah 168. Dan kalau kita lihat average-nya 165, ditahannya pun atau resistennya pun di 165, 166. Maka kita akan mencoba untuk membeli di 167 ya. Coba kita akan beli IATA di 167. Ini juga tadi sudah cuan ya, walaupun virtual ya. IATA di 167 kita ini ditahan juga ya. Jadi kita coba ke 168 ya. 8, coba kita langsung aja kita pakai SPY lot saja. SPY, kemudian kita tunggu. Kalau memang demikian, kita amend saja, kita ubah, kita ke 169, kita ubah 5.000 amend. Karena ini masih kecil ya, kita amend aja ke 168 sudah. Berani atau tidak ya, kita hanya satu tik aja. Kalau modal besar enak, satu tik udah cuan. Tapi kalau modal kecil satu tik belum cuan, juga resikonya besar. 169, 170, kita coba main ke 169. Ya, 22.000 kita tambah lagi. Tokannya 169, 170. Ya, 169 dimakan lagi 55 lot. Banyak dari mereka yang membeli di 170 ya. Oke, kita sabar dulu. Banyak yang membeli di 170 ya. 170 sudah kemakan banyak.
Apakah bisa kita langsung HK? Mau HK? Oke, ditahan. Nah, aman ya. Kita HK ya. Ya, ini tahanannya besar ya. Oke, aman HK. 170 match. Match kita jual di 171 di holding. Sell 5.000. Sell dan sell. Banyak ke 71 nya masih beli satu lot. Oke, banyak aksi jual. Nah, ini ke ya 11.000 di 170. Nah, masuk rosot. Ambil lagi, berarti ini dia taking profitnya di 170. Rata-ratanya di 165 ya. Oke, terus diambil. Nah, ini kita penutupannya kan jam 3:10 ya. Jadi kalau jam 3:10 ya lama. Tapi ada resiko turun kah? Nah, ini naik lagi ya. Tapi belum ada yang berani ngambil 171. Masih banyak dari mereka yang ngambil 170. Oke, naik lagi. Tektokannya di sini. Perang harga di 170. Nah, ini namanya perang harga di 170. Oke, belum ada yang berani naik. Masih perang di sekitar 170. Oke, 171 dimakan. Mulai dimakan tapi sedikit di lot, satu lot. Ini ada 200 lot masuk. Kita masih punya 31.000. Ya, rosot lagi. Oke, kita nanti hasilnya ya. Intinya dimakan di 170. Kita jual di 171. Oke. Ya, kalau kita lihat bahwa ini kan 168 ya. Itu banyak sekali diakumulasi. Jadi hari ini 168 banyak sekali diakumulasi. Kalau kita melihat di watchlist ya, kita cek aja di IATA. Maka yang paling banyak akumulasinya, frekuensinya yang mana gitu ya. Maka kita akan melihat di 172 paling banyak ini. Oh ini ya 171 ya. Bahkan 170. Oh ini banyak ini ya. 168, 167, 169, 170. Jadi yang paling banyak adalah di 170 yaitu 1.490.402 lot. Ya. Ini masih kecil-kecil di sini ya. Ya, jadi yang paling banyak di 170. Dan kita tadi beli di 170. Penjualnya di 171. Nah, kalau hari ini pasar tutup, kita akan jual besok di 2 tiknya. Dari 170 di 172. Ya. Nah, ini. Tapi kita akan cek dulu besok. Bukan 2 tik tapi ya di 2 tiknya ya, di 2 tiknya. Dari harga kita sini. Semoga saja kalau misalkan tutupnya berapa? Kalau 168 kita nggak bisa ke 172. Kalau ke 168 tutupnya di 171. Tapi kalau misalkan kita tutupnya tepat di 170 baru bisa 2 tik. Jadi
uh, kita coba 2 tick daripada harga tutup. Kalau misalkan semoga saja harga tutupnya di 170 ya, tapi kalau misalkan di 168 kita belum berani ya, kita masih jual di 171. Oke, kita masih nunggu nih marketnya. Ini kita lihat 170 ditahan. Wow, 170 ditahan ya, semoga saja dijebol. Tapi ini kadang bisa false resistance gitu ya. Oke, kita masih menanti. Ya, ini jam 14.41, sekitar 9 menit lagi. Masih di seputaran 167, 168, 169. Kita tunggu, dan ini sudah masuk ke 169, 170. Dan kita lihat masih ditahan. Nah, tetapi ini dibeli lagi. Ini 170 kena, 171 kena. Oke, kita cek ke 171 kena. Oke, ke 173. Berarti kita sudah, harusnya ini udah masuk ini ya. Nah, ini dia. Tatkala kita masuk holding, ini gimana nih? Salt, di atas salt. Nah, ini salt ya. Oke, di atas naik terus, dan kita sudah salt ya. Tadi kita hantam di 171, kita jual juga di 172. Ini 171 5.000 lot, 172 1.000 lot. Dengan kita pembelian di 1.000 lotnya 168, tadi 168 kita jual di 172, dan di 170 kita jual di 171, dan kita hari ini untung 8.740.000, 8,74%. Dan kita mendapatkan dari total dana virtual itu 100 juta. Sekarang dari uji coba trading beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan 108.740.000. Ya, inilah virtual kita. Kalau saudara dananya adalah 1 juta, 2 juta, kurang menurut saya ya, tetapi memang beresiko. Maka dari itu, daripada saudara resiko dulu, saudara belajar saja dulu. Seperti saya dananya ada 5 juta ada, kemudian juga saya mau menyisihkan 10 juta ada, tetapi saya coba dulu ya, kemarin itu 1 juta, nggak kerasa 1 juta itu. Kemudian saya 5 juta saya tradingkan, lumayan sih untungnya, tetapi begitu lossnya juga harus ketat betul gitu ya. Waktu itu belum blind, jadi kita masih atur strategi. Begitu blind ya, saya masih belum mencoba strategi tektokan ya, itu kena cash ya, cashnya itu masih memakan ya. Kadang untung itu hanya sedikit sekali kalau modal 5 juta, kalau tektokan satu tektok ya. Padahal kalau tektokan yang tadi itu kita nggak tahu ya. Tapi kemudian akan saya uji lagi. Cara yang kedua adalah support and resistance-nya juga tidak bisa menemukan hal yang pasti. Jadi maka dari itu saudara perlu modal besar, kemudian saudara tektokan satu harga itu lebih baik daripada saudara modal kecil, kemudian saudara menentukan support dan resisten. Kecuali saudara nabung saham di saham blue chip. Nah, baru blue chip pun juga hati-hati. Karena saat ini kondisi pandemi yang tidak menentu, itu juga perusahaan naik turun. Jadi terkadang saudara mendapatkan sesuatu yang perusahaan ini kok tadinya naik kemudian sekarang turun. Maka ya kalau saudara ingin ke blue chip adalah betul-betul yang gocap ya, seperti contoh Indofood contoh ya. Kemudian kalau misalkan saudara nggak mempermasalahkan perbankan ya BBCA, kemudian UNTR itu. Tapi hal-hal yang bersifat itu juga saudara harus analisis juga dalam bidang properti, perbankan, atau di dalam bidang yang lain-lain ya, sehingga kita bisa mengetahui jangka panjang yang paling bagus yang mana. Sekali lagi, pasar itu beresiko dan pasar modal itu beresiko. Sebelum saudara memantapkan diri, silakan saudara latihan dulu di virtual, dan kita akan belajar. Ya, di sini saya tidak pamer, ini loh modal saya, ini saya tradingkan, tidak. Yang saya pamerkan adalah dana virtual saya. Karena apa? Karena saya itu edukasi, bukan judi, bukan pamer. Jadi
tatkala saya pamer, tatkala saya gambling atau judi, maka saya nggak mau itu. Saya edukasi dulu. Saya mencoba rumusan-rumusan dulu. Ketika rumusannya udah ketemu, baru saya mencoba untuk memamerkan dana saya, dan saya trading, betul-betul tradingkan dana saya tatkala itu sudah ada rumusan yang betul-betul bisa membuat portofolio kita paling tidak minim resiko. Tapi sebelum kita mendapatkan rumusan untuk mengamankan portofolio kita, saya pun juga tidak berani mengajarkan kepada saudara bagaimana cara trading yang aman gitu ya. Karena blind ini sudah berbeda dari dulu. Kalau dulu saya mengajarkan saudara coba analisis broker summary, karena setiap broker itu memiliki mungkin di situ ada watak karakteristik bandarnya yang masuk ya, atau watak karakteristiknya trader yang masuk atau investor yang masuk, sehingga ini EP, ini BK, ini katakanlah AT dan sebagainya. Itu kita bisa tahu lah siapa-siapa yang bermain, dan kita juga bisa menentukan dari grafik chart itu kapan dia akumulasi, kapan dia distribusi, dan siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi kita tahu. Tatkala pasar modal ini menetapkan blind, ini yang saya sebetulnya nggak setuju sama sekali. Tapi ya gimana aturan sudah terjadi dilakukan, maka begitu blind saya sudah tidak berani lagi untuk mengajarkan teori-teori. Kita langsung aja ke prakteknya, dan prakteknya pun juga virtual. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan, silakan berkomentar apabila ada komentar. Maksudnya saya adalah edukasi, bukan pamer apapun, dan juga bukan mengajak kita untuk gambling atau judi. Maka dari itu kita edukasi mana rumusan yang tepat, gitu ya, rumusan yang tepat yang bisa kita lakukan di dalam transaksi pasar modal ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.